Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yang kita hormati Bapak Kasubag PU Bidang Kasih dan penyelenggara Kabupaten di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Kepada kontrol kita bersyukur dengan kondisi. Bagi dalam dinas kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Kalau dijadikan hari ini hari libur, tentu kita akan susah mengumpulkan para semua untuk mengikuti kegiatan itu. Saya bukan yang kesejuk, saya suka jempol kepada Menteri Agama berhasil mengingatkan kita. Hari ini bisa kita gunakan dalam kondisi dinas memperingatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya arah sekaligus pembinaan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang terhormat Bapak Haji Abrar Munanda MA di Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasubag Usaha, yang kami hormati Bapak Kasih Islam, Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sallallahu alaihi. Ini adalah sebuah yang berikan informasi kepada kita bahwa Rasul itu adalah panutan, adalah teladan, adalah uswah hasanah, dan bahkan menjadi qudwah kita, panglima, pimpinan, imam, serta bagi orang-orang yang dzakarallaha, bagi orang-orang yang banyak-banyak menyebut nama Allah. Ada beberapa spirit dari Rasul yang kita ingat kita terapkan di dalam pola dan posisi kita sebagai seorang ASN. Ada di sana disiplin, ada di sana sikap sosial, ada di sana sikap kebersamaan, ada di sana sikap-sikap sebagai seorang PNS yang telah dirumuskan di dalam minimal nilai kemuliaan dan kode etik pegawai kementerian. Karena itu semua adalah bagian dari kita. Bapak dan Ibu, kalau kita hanya memahami akhlak ini dalam pengertian literal saja, bisa jadi Islam yang sangat mulia ini belum sampai. Namun kalau akhlak itu dalam terminologi yang lebih luas lagi, itulah kenapa Islam ini sampai. Kenapa akhlak itu juga bisa dimaknai dengan semua anak jiwa yang
pantang menyerahkan, berbagi kebaikan dan menyuruh kepada yang makhluk melarang dari sia-sia rasanya, dan rasanya tidak mungkin Rasul mengatakan sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan kemuliaan Allah. Kalau akhwal itu kita pahami hanya sebagai adab etika sopan santun anti korupsi, itu juga adalah bagian dari ibadah. Disiplin, produktivitas di dalam melaksanakan tugas, itu juga adalah sudah dikatakan bil alamin, tidak ada bertaksisan, berkhususan setelah kata-kata alamin yang umum, tidak hanya untuk orang Muslim, tidak hanya untuk manusia, tidak hanya untuk makhluk, tapi sekalian alam, semua yang Allah ciptakan untuk yang ada di alam ini. Ajaran Islam dalam sebagai rahmat. Inilah kira-kira di antara spirit yang dibawa oleh Rasul, spirit kemuliaan. Mari kita jadikan momentum peringatan Maulid ini tidak hanya sekedar peringatan lepas. Ada perubahan dari Maulid tahun ini dengan Maulid tahun lalu. Kalau tidak, maka akan berubah. Ya, pendapat silang yang barangkali itu Bapak dan Ibu sedikit hal-hal yang ingin saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti SAG, Pengurus Agama Kecamatan Barangkapas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, yang kita hormati Bapak Kasubag. Baik Bapak dan Ibu, barangkali tausiah yang akan aku sampaikan ini agak baik. Biasanya aku berapa di Ibu Majelis Taklim. Istilahnya ini aku pakai di Mongko Supermarket. Ada yang dijual dalam tulang itu satu. Namun aku pernah mendengar siapa Menteri Agama. Ada kata beliau, Menteri Agama yang gini Pak. Kata beliau, kalau penyuluh di hadapan siapapun ceramah bebas. Walaupun dia Menteri Agama, boleh ceramah, boleh memberikan tausiah, boleh memberikan pengajian. Di penyuluh kok bebas. Makanya hari ini kami ingin mencoba menyampaikan kepada Pak Ibu tentang peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita coba baik diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dengan semakin seringnya kita mendengarkan tausiah tentang Maulid, mudah-mudahan mari kita contoh, mari kita tauladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat 21 bahwa Rasul itu bagimu adalah contoh, bagimu adalah tauladan yang baik. Artinya dalam pemahaman ayat ini, kalau kita ingin baik, maka contohlah Rasul. Artinya orang yang tidak baik berarti dia tidak mencontoh Rasul. Di kalau yang terawak menjadi
tidak baik tingkah lakunya, berarti dia tidak mencontoh Rasulullah. Bapak dan Ibu jamaah sidang peringatan Maulid yang dirahmati Allah. Yang pertama, yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh adalah akhlak. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari segi apa saja, contoh akhlak Rasulullah. Yang pertama, mari kita contoh Rasulullah itu kepada orang tua, pada ayah dan ibunya. Kepada ayah, dalam sejarah barangkali telah kita baca, beliau tidak bertemu dengan ayah. Beliau lahir tidak melihat wajah ayah. Beliau tidak pernah diberi nafkah oleh ayah. Tidak diasuh, tidak didapat kasih sayang dari ayah. Tetapi apa yang terjadi akhlak beliau setelah beliau berumur 6 tahun, beliau sampaikan kepada ibunya, "Bu, di mana ayah? Ayahmu sudah meninggal dunia. Saya rindu sekali dengan ayah. Maka tolong bawa saya di mana ayah saya berkubur. Di mana kuburan ayah? Bawa saya untuk ziarah ke kubur ayah." Ini barangkali dapat kita pahami bahwa Rasulullah walaupun belum merasakan kasih sayang ayah, walaupun belum mendapat nafkah belanja dari ayah, namun beliau sangat rindu, sangat mengharapkan ingin bertemu dengan ayah, walaupun hanya sekedar dapat ziarah kubur ayah. Kalaulah kepada masing-masing kita, kepada diri kita terjadi hal yang seperti ini, kira-kira kalau ayah sudah dikubur, kalau ibu sudah dikuburkan, apalagi yang akan bisa kita perbuat? Tandanya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kali sudah banyak kita baca sejarah bahwa Anas yang sering hadisnya kita baca, karena beliau tinggal bersama dengan Rasulullah, mengatakan, "Saya sudah lebih 10 tahun tinggal di rumah Rasulullah, tapi saya tidak pernah mendengar Rasulullah di dalam keluarga mengucapkan kata-kata kasar. Jangan kalau main tangan, jangan kalau beliau ketawang, jangan kalau kompor gas kemalayan. Perkataan, ucapan kasar saja tidak pernah saya dengar dalam keluarga Rasulullah." Ini barangkali bagi kita hari ini kita contoh. Di dalam keluarga, di rumah tangga kita, mari kita
di malih dosen itu lain dosen awak pakai padahal kadang-kadang kesalahan awak itu, tapi kita sering melihat orang salah. Makanya dalam Quran wala tajassasu, jangan kamu suka mencari-cari kesalahan orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini barangkali akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani, yang perlu kita contoh. Kalaulah seluruh ASN Kementerian Agama ini mau mencontoh, menteladani Rasulullah, Ampuraso Kementerian Agama Pesisir Selatan ini bagaikan surga dalam kehidupan. Bapak Ibu, kemudian yang kedua yang perlu kita contoh dari Rasulullah itu adalah ibadah. Sebab apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak mencontoh Rasulullah, ibadah yang kita lakukan tidak akan terima Allah. Apapun saja ibadahnya, kalau kita tidak mencontoh kepada Rasulullah, ibadah kita tidak akan diterima Allah. Mari kita pelajari, mari kita contoh bagaimana Rasulullah itu sholat. Berasal bagi Pak Ibu, ya bagi kita barangkali kalau bacaan sholat kita yakin sudah bagus baca. Tetapi ada yang perlu barangkali kita contoh dari sholat Rasulullah. Yang pertama, apa kata Nabi? Seabdal ibadah itu adalah sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Apa makasihnya? Nabi sholat di awal waktu. Nah, bagi awal ini juga barangkali perlu kita contoh. Mari kita laksanakan sholat di awal waktu. Bisa banyak apapun kegiatan awak, sebanyak apapun pekerjaan kita, seseni apapun rapat, musyawarah, pertemuan, kalau masuk waktu sholat, seluruh kegiatan tolong kita hentikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mungkin dua yang kita boleh tidak harus kita contoh, kita teladani dari kehidupan Rasulullah. Yang pertama akhlak, yang kedua ibadah. Kalau ini sudah sempurna, kalau ini sudah kita teladani, insya Allah kita akan selamat